Tes. Sabar. Tes. Tes. Ya. Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Selamat siang saudara-saudara seiman dimanapun berada. Ya, salam jumpa kembali di dalam acara sang debaters. Kawan-kawan, di siang hari ini saya membahas tentang kainama, yang mana dia bisa melebihi Tuhannya. Akan kita buktikan ya. Apakah kainama bisa melebihi Allah SWT? Apakah kalah ataukah menang ya? Sebelum saya memulai, saya akan memutarkan dulu videonya si kainama di Ayasofya ya. Ayasofya, Ustadz Ahmad Kainama nama beliau ini ya. Si bibir tebal ini ya, dan bibirnya lebar sekali. Dia ini pandai memutar-mutar balikkan kata, pandai memutar-mutar balikkan fakta ya. Kita dengar dulu apa ucapan beliau dan langsung nanti saya komentari. Dari sisi Jesus, Yeshua HaMashiach ini, mereka mulai masuk. Kan katanya kamu kan katanya memuliakan, sebagai orang Islam itu wajib memuliakan Isa alaihissalam. Nah, Isa itu Jesus. Dia itu mati. Ya, kawan-kawan, si bibir tebal ini selalu mengatakan Isa itu adalah Yesus. Sementara orang Kristen tidak mau disamakan Isa adalah Yesus. Karena Isa itu tidak dikenal orang Kristen. Entah siapa itu, entah nabi kah, entah nabi palsu, entah nabi asli, kita nggak tahu. Tapi kalau bagi Islam, Isa itu adalah nabi, ya silakan. Kalau di dalam Kristen mana ada gitu kawan? Ya. Dan yang parahnya lagi, ketika dia berbicara tentang Isa, ada sesuatu hal yang tidak dia pahami. Kemarin dia ingin membuktikan bahwa Isa itu lahir di bawah pohon kurma, gagal. Karena dia mengatakan Tel Aviv. Sementara di Al-Quran dikatakan timurnya Baitul Maqdis atau timurnya Yerusalem ya. Jadi kainama ini isi kepalanya kotoran kawan. Semoga didengar dia dan dia berani masuk ke tempat saya. Kalau ke tempat saya jamin dia tidak berani masuk. Dia berani masuk hanya ke tempat bom-bom surombom ya. Pak bom-bom surombom. Wah, ini menutupi sekali. Tunggu dulu. Batman. Tidak apa-apa. Memang orang banyak berani masuk ke rumahnya Pak Bom-Bom. Saya nggak tahu kenapa kayak si Zulkifli masuk ke sana habis di Bali. Kainama tidak berani berdiskusi. Karena dia hanya berani monolog dan sok hebat di kandang sendiri ya. Nanti kita lihat siapa lebih hebat, Allah SWT atau kainama. Kenapa saya mulai membuat judul seperti ini? Ya, karena dia sudah menyentuh yang namanya iman Kristen. Dia mengatakan Yesus ya kawan-kawannya, dan dibilangnya musyrik segala macam. Dia tuduh orang Kristen menyembah manusia. Oke, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Untukmu dan untukku, untuk dosamu dan dosaku, mulai masuk. Waduh, gawat sekarang, makin gawat. Mulai YouTuber Kristen itu hujatannya udah nggak takut-takut sekarang mereka. Memang asli menghujat Rasulullah, menghujat Islam, menistakan Islam, menghina Islam. Udah nggak takut-takut sekarang. Beneran. Nanti kalau ada yang counter dari apologet YouTuber Muslim, dia bilang kayak gini, wah itu mayoritas menzolimi minoritas. Itu aja dari dulu. Oleh sebab itu insya Allah bersama Ayasofya kita pagari. Ya, kawan-kawan, lihatlah dia selalu merasa dia terzolimi. Ya orang Kristen mulai begini begono. Padahal mereka yang selalu mengemis Isa itu adalah Yesus. Kita tidak pernah mengatakan Isa itu adalah Yesus. Mereka yang mengemis, mereka yang merasa terzolimi, dan mereka merasa dihujat. Kan lucu kawan. Inilah yang sering saya katakan, isi kepala kotoran. Kainama ini kawan tidak lebih, isi kepalanya itu tai semua. Gak percaya kalian suruh dia berhadapan dengan aku, kita buka isi kepala, pasti kotoran semua. Bahkan dia melebihi Tuhannya. Kita buktikan habis ini ya. Kita putar dulu videonya nih. Insya Allah kita mulai ya.
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Ustazah minta tolong kepada Ustadz Dani juga dibacakan dan diperlihatkan di screen share, yaitu Al-Quranul Karim surat Al-A'raf ayat 194. Surat Al-A'raf ayat 194. Min fadlik Ustazah. Syukran katsiran. Nah, kalian lihat kawan, betapa orang-orang ini memalukan kawan. Mereka tidak paham menggunakan software aja harus pakai googling, ya. Dan mereka memang sering gitu kawan. Surah ini, surah nomor berapapun kadang lupa mereka kawannya. Dan kalau googling, surahnya itu yang dikasih tahu kawannya, misalnya surah Al-A'raf. Diketikkan itu langsung muncul. Kalian tanya surah berapa itu? Kadang dia bilang, kalau dia bilang, aduh lupa, bukan dia lupa, tapi memang nggak tahu. Karena mereka ini terbiasa googling, modal googling. 194. 194. Syukran Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Artinya, Sadaqallahul azim. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Maka serulah mereka, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu, jika kamu orang yang benar. Syukran katsiran jazakallahu khairan Ustazah Niru dan Ustaz Dani. Sadaqallahul azim, maha suci dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Akhi wal ukhti Ustaz wal Ustazah muslimin wal muslimah rahimakumullah. 1400 tahun yang lalu, surat cinta Allah mengatakan demikian. Sesungguhnya mereka berhala-hala. Sesungguhnya mereka innalladzina tad'una min dunillahi ibadun. Innalladzina tad'una. Orang-orang yang, alladzina itu orang-orang yang. Jadi ketika di sini ada kata innalladzina, sungguh mereka, ini orang. Alladzina kafaru, ada ayat yang begitu ya. Alladzina kafaru, ada yang begitu. Dan sesungguhnya orang kafir itu, orang-orang. Jadi kalau ada ladzi itu menyangkut human, menyangkut manusia. Jadi di sini dikatakan innalladzina ta'uduna min dunillahi ibadun, yang diibadahi oleh sesama orang-orang. Maka itu terjemahannya sungguh luar biasa precisely, sungguh luar biasa tepat sekali. Apa itu? Sesungguhnya mereka berhala-berhala. Jadi manusia yang menjadi berhala, manusia diberhalakan, dipertuhankan. Sesungguhnya mereka berhala yang kamu seru selain Allah. Berseru kepada manusia dan menjadikan manusia itu sesembahan di samping Allah. Adalah makhluk yang lemah karena dia manusia. Dan Yesus itu lemah. Ini ayat luar biasa ini. Aku mau menangis untuk memuji Allah dan mencintai Rasulullah. Kawan-kawan, si mulut tebal ini mengatakan Yesus itu lemah. Oke, kalau kita mau jujur-jujuran, mau tanding-tandingan, mana lebih lemah, Yesus atau Allah? Ya, ingat ya kayak namanya di dalam Al-Quran sudah dikatakan, jangan kau hujat sesembahan orang lain.
maka kau sudah menghujat yang namanya Yesus, itu sesembahan kami. Yang pertama aku bilang sama kau, Allah tidak pernah menghidupkan orang mati, tidak ada. Sebutkan siapa namanya, kau kan gak akan pernah tahu. Paham ya? Yesus menghidupkan Lazarus. Sudah, paham kau? Ya. Allah tidak pernah memiliki mukjizat apapun. Dibilangnya kepada Musa, Allah bukannya Tuhan Musa. Allah SWT itu bukan Tuhan Musa. Pahami dulu itu kain nama mulut tebal, bibir tebal. Ya, karena kau sudah menghina Yesus. Yesus lemah, mari kita uji siapa lebih kuat, Allah SWT atau Yesus. Yesus bisa naik ke sorga, Yesus bisa turun dari sorga. Allah SWT tidak bisa kemana-mana. Gak bisa kemana-mana. Yesus bisa makan ikan goreng. Allah SWT tidak bisa makan ikan goreng. Tidak punya anak, sama-sama tidak punya anak. Yesus mana ada anaknya? Kecuali kau buat basiledes kan ya. Apa kelebihan Allahmu daripada Yesus? Saya belum temukan sampai hari ini. Itulah yang sebabnya saya tidak mu'alaf sampai hari ini. Karena saya belum temukan apa kelebihan Allah SWT dari Yesus. Saya belum temukan. Kalau bisa kau tunjukkan satu, kita berbanding ayat. Kalau kau bilang Allah Maha Pencipta langit dan bumi, oh Yesus juga segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Yohanes 1 ayat 3, tanpa Dia tidak ada yang akan jadi. Ibrani 1 ayat 2. Apa lagi yang mau kau bilang? Dia menciptakan matahari, yaitu segala sesuatu. Allah SWT sampai detik ini belum saya lihat kelebihannya. Maaf saja kayak mama. Saya punya hak mengatakan ini karena kau sudah menyentuh Tuhan kami. Yesus Kristus kau bilang lemah. Yesus sekarang sudah ada di sorga. Tuhanmu tidak bisa membangkitkan Nabi Isa. Gak bisa. Sampai harus Nabi Isa dibuat, diambil. Dibawa ke sorga. Sekarang dia di langit kedua. Ajaran dari mana itu? Tuhan tidak mampu menghidupkan orang mati. Kenapa rupanya kalau Isa disalib? Apakah kalau Isa disalib lantas Allah SWT menjadi lemah? Dia tidak menjadi Tuhan. Kalau Dia Maha Kuasa, biarkan Isa disalib. Setelah itu apa? Bangkitkan. Ini bukti bahwa Allah SWT tidak pernah membangkitkan siapapun. Kalian cari ayatnya di dalam Quran, tidak pernah kalian temukan Allah SWT membangkitkan orang. Apalagi sampai menyebut nama, tidak akan pernah. Ke peristiwa sapi betina, gak ada itu. Ya. Kalau memang ada sebutkan namanya, Yesus siapa dibangkai? Lazarus. Baru anak dari penjaga itu. Yang langsung nama Lazarus. Kita buat secara tertulis. Siapa yang dibangkitkan Allah SWT secara tertulis? Tidak ada. Sebutkan namanya nggak akan bisa. Nabi Muhammad saja tidak bisa dilindungi Allah SWT. Sehingga kemarin si Kores membuat sebuah hadis. Yang mana katanya Nabi Muhammad diracun matinya. Baru saya tahu. Sementara tidak anak buahnya Yesus Kristus tidak ada yang mati diracun. Lebih hebat Yesus daripada Allah SWT. Yesus bisa membuat orang tidak mati kena racun. Yesus memberi kuasa di Matius 10 ayat 8. Mengusir roh, membuat mujizat, bernubuat, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Allah SWT tidak pernah memberi kuasa ini kepada Nabi Muhammad. Apa mujizat Nabi Muhammad? Al-Quran mengatakan tidak ada. Ya. Ada ayatnya, sudah kita buka kemarin. Tolonglah sama si muka tembok, bibir tebal. Harapanku kau mau berdebat sama aku, selesai. Kita buat, kau bilang gak boleh lari-lari. Oke, saya gak akan lari kemana-mana. Kita buat perbandingan Allah SWT lebih hebat daripada Yesus. Apakah kau mau? Allah SWT tidak pernah bisa turun dalam kerajaan maut. Yesus bisa. Ayo kita buat. Kenapa? Ya. Jangan mulut kau aja pandai kali menghujat-hujat orang Kristen. Nanti kau merasa terzolimi. Padahal kau yang memulai. Inilah liciknya kalian. Kalau saya membahas Allah kawan, mereka hanya bilang Allah nanti mengazab kau. Ya makanya saya berani membahas itu. Karena dia lebih dahulu menghina Tuhan kita, sesembahan kita. Tetapi jangan kau sentuh Nabi Muhammad kawan. Ini rahasia besar. Kalau kau sentuh, ada berdengung ya, apa lagi nih? Tunggu ya.
Ini agak berdengung. Tes tes. Sabar ya. Ini tadi agak berdengung. Sudah aku cabut, semoga nggak berdengung lagi. Wah, masih. Apa ini ya? Biasanya tidak ada. Sekarang jadi ada lagi dia. Tunggu dulu. Tes tes tes. Tes tes. Oke. Sabar ya. Karena kalau nggak enak didengar, sakit telinga kita nanti kawan. Sebentar. Ini memang tes tes 1 2 3 tes tes tes. Wow. Oke lah, kita lanjutkan saja ya kawan-kawan ya. Saya lanjutkan saja. Cuman ini memang agak ini yang harus saya matikan dulu, baru saya hidupkan lagi. Tapi saya malas, sudahlah. Oke, kita lanjutkan saja kawan-kawan. Ini kita lanjutkan saja. Ini agak saya jauhkan, mungkin feedback dia sedikit ya. Ya, kita lanjutkan ulasan kain nama. Karena ayat yang satu ini tepat sekali. Tidak ada yang meleset satu huruf pun. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk. Tuh, adalah makhluk. Ya, adalah makhluk. Kalau orang yang sudah kelihatan dengan jelas dan mengakui, kami menyembah patung dewa ini, kami menyembah patung ini. Orang Islam. Kawan-kawan, maaf saja. Ya, dia bilang orang yang kamu seru selain Allah. Ingat tak kalian di dalam 2 kalimat syahadat? Ada enggak orang kamu seru di situ selain Allah? Ada. Menyeru artinya apa? Memanggil. Mengucapkan siapa dia? Hai Kanama, aku tantang kau untuk berdiskusi Kanama. Percayalah, aku tipiskan bibir kau yang tebal itu biar kau paham. Sampaikan kalian ya kawan-kawan ya, dia sudah menghujat Tuhan kami. Dia sudah mulai menghujat sesembahan kami. Al-Quran mengatakan, jangan kamu hujat sesembah orang lain. Karena dia akan menghujat lebih lagi. Oh, dia yang mengatakan kawan. Ini kita dengar ucapan dia apa. Ini ya, kita ulang. Tepat sekali. Tidak ada yang meleset satu huruf pun. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk. Tuh, adalah makhluk. Ya, adalah makhluk. Kalau orang yang sudah kelihatan dengan jelas dan mengakui, kami menyembah patung dewa ini, kami menyembah patung ini. Orang Islam udah nggak pusing, udah memang mereka bilang kok, ngomong kok, ya nggak, udah nggak pusing. Dan mereka mengakui kami menyembah patung dewa ini, kami menyembah, ya it's your. Ya, kawan-kawan, orang Kristen tidak pernah mengatakan seperti ayat ini. Kita buka ya,
Kita buka dulu. Dia mengambil surah Al-A'raf 194. Tidak pernah kawan. Justru mereka yang menyebut nama selain Allah. Nah, ini. Sesungguhnya mereka, berhala-berhala ini buka kurung tutup kurung ya. Ini kita abaikan dulu. Sesungguhnya mereka yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang serupa juga dengan kamu. Betul, ayat ini betul kawan. Ketika mereka menyebut dua kalimat syahadat, mereka menyebut nama selain Allah, menyeru nama selain Allah, dan itu makhluk yang sama dengan kita, lemah. Maka serulah mereka, lalu biarkan mereka memperkenalkan permintaanmu jika kamu orang benar. Berarti nama yang mereka sebut selain Allah itu adalah berhala. Itu diberhalakan kawan. Kata si Kainama. Kan itu. Dia mau mengatakan nama selain disebut selain Allah yakni Yesus, kata dia. Kalian memberhalakan Yesus. Tidak pernah begitu ceritanya kawan. Yesus itu adalah firman Tuhan. Kita hanya mensejajarkan firman Tuhan dan Roh Tuhan. Sementara mereka mensejajarkan manusia dengan Tuhan. Apapun pembelaan mereka itu hanya pembelaan. Kami tidak pernah mensejajarkan Nabi kami dan Tuhan. Siapa bilang? Ketika kau mengucap dua kalimat syahadat, itu kesejajaran, kesetaraan. Di dalam sebuah kalimat. Tanpa kalimat itu tidak ada orang yang menyembah Allah. So, kemarin dalam diskusi saya dengan siapa namanya itu ya, yang tadi malam. Dia bilang betul. Kalau orang kafir ingin menyembah Allah SWT harus dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Kalau tanpa menyebut nama Nabi Muhammad itu hanya pelajaran. Ingatnya misalnya dia belajar dan dia sudah Islam ingin belajar memasikan ucapan itu bisa. Tapi kalau untuk mengikut Allah SWT tidak bisa tanpa menyeru nama selain Allah. Kainama nggak tahu ucapan dia kawan, goblok. Pernah nggak orang Kristen menyebutkan nama selain nama Allah? Nggak pernah. Bapa kami yang di sorga, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apakah itu selain Allah? Tidak, itu Allah bagi kita. Tetapi mereka Nabi Muhammad itu bukan Allah bagi mereka, tapi namanya diseru. Artinya kalau si Kainama menyebut tadi berapi-api, berhala katanya. Bukan kita yang katakan dia. Kita hanya mengambil ucapannya. Tapi ingat nanti mereka nangis Bombay. Inilah cengengnya mereka. Kalau mereka menghina-hina Kristen, bebas kawan, bebas. Tetapi kalau kita hanya membalikkan kalimat dia ke dia, lapor polisi. Ngeri kita kawan, ngeri yang di Indonesia ini. Untung aja hanya lapor polisi. Bagaimana kalau dipersekusi? Aduh, sudahlah kawan. Makanya kenapa kau ikut apa kata Al-Quran. Al-Quran mengatakan jangan kau hujat sesembahan orang lain. Kau hujat kayak nama. Sekarang aku membalikkan ucapanmu. Nama siapa diseru di dalam dua kalimat syahadat? Selain nama Allah, nama Nabi Muhammad. Kalau menurut terjemahan si Kainama ya bukan saya yang bilang, itu adalah berhala. Kan dia mau menyejarkan Yesus. Wah, nama Yesus disebutkan. Hei, Kainama goblok. Di mana kau sekolah goblok? Nah, ini aku goblok-goblokin kau. Itulah enaknya sang debater kawan. Berani menggoblok-goblokkan Kainama. Siapa rupanya Kainama? Memang takut aku sama dia? Enggak takut. Kalau kau berani Kainama kita debat. Jangan kau berani masuk ke Pak Bom berceramah. Tempatku langsung kuhajar kau. Kalau kau berani loh. Zulkifli sampai sekarang terkencing-kencing gak berani bertemu dengan aku untuk debat. Sampai chatting-chattingan kami ke anak gadis dia. Kan lawak kawan, aduh. Masa anak gadis chatting-chattingan? Apa masnya? Aduh. Buntut patroli Syariah di Inggris. Beritain first buat aksi balasan. Dimanapun mereka berada kawan. Selalu begitu. Buat kekacauan. Ya, aduh, sudahlah kawan ya. Lanjutkan lagi apa ucapan Kainama ini kawan. Dia boleh menghujat, tapi jangan marah kalau dibalikkan katanya ya. Kita tidak pernah menyeru nama selain nama Tuhan. Ya, kalau mereka jelas-jelas menyeru nama selain nama Tuhan, itulah seruan di dua kalimat syahadat kawan. Kita lanjutkan. Kami orang muslimin wal muslimat di Republik Indonesia itu menjunjung tinggi pasal 28 dan 29 Undang-Undang Dasar 1945. Menjunjung tinggilah ulu kau itu, brengsek. Kalau kau menjunjung tinggi pasal 28, 29, takkan di Cilegon itu dilarang gereja berdiri?
Goblok. Memang isi kepala kau kotoran, kayak nama. Isi kepala kau kotoran, tai semua isinya kayak nama. Sok-sok bicara undang-undang dasar. Sementara tidak kau lihat gereja dilarang berdiri. Di Cilegon. Gereja di mana-mana ditutup. Hei goblok kayak nama. Sampaikan kalian dulu bah. Siapa yang punya WA suruh dia nonton. Ku goblok-goblokin dia sekarang ini. Berani nggak dia menantang aku? Kalau dia berani kita buat debat kita. Mana lebih kuasa Yesus atau Allah? Itu judul kita. Kita perbandingkan secara tertulis haruf urfiah. Yesus mati, hebat. Dan Yesus bisa bangkit. Allahmu bisa mati bangkit enggak? Enggak bisa. Kan luar biasa Yesus kawan. Dia menyerahkan nyawanya untuk menerima kembali. Tapi kalau menurut nubuatan Yunus dia tidak mati. Wah Yesus disiksa. Hebat. Tuhanmu enggak bisa disiksa. Dan dia tidak melawan. Hebat. Tuhan kami enggak melawan. Tuhanmu pasti melawan. Dihina saja melawan. Disuruh umatnya melawan. Kan lawan-lawan kawan. Apa kelebihan Allah SWT dari Yesus? Ku tantang kau kain nama. Wah Allah SWT menciptakan Yesus. Dari mana bisa kau bertanggungjawabkan? Kalau Nabi Isa ya silakan, Yesus jangan. Karena Allahmu tidak tahu hari keempat apa diceritakan. Apa diciptakan. Kalau Allahmu tahu hari keempat diciptakan apa. Aku langsung sujud menyembahnya. Hanya dengan mengatakan Allah SWT itu adalah Tuhan dan pencipta langit dan bumi. Berani enggak kain nama menantang aku? Enggak berani. Si Zuma berani. Oh, ku kirim pesan. Biar ku apa ntar ya. Di Vatikan katanya disediakan tanah untuk orang muslim beribadah. Menaranya 125 meter. Sementara di Arab Saudi tidak diizinkan ya. Si Zulkifli. Zuma. Zulfikar. Oh, Zulkifli. Oh sama, sorry. Namanya si Zuma. Siapa yang berani sama saya debat? Ayo debat. Mana lebih hebat? Allahmu atau Yesusku? Ayo debat. Mana lebih hebat? Allahmu atau Yesusku? Selesai kawan. Ya. Kita lihat lagi hujatannya si kain nama ini. Kalau dia tidak menghujat kawan aku enggak masalah, tapi ini menghujat kawan. Sudah jelas ayat itu kan. Sesungguhnya mereka yang kamu seru selain Allah. Kawan, orang Kristen tidak pernah menyeru selain Allah. Ketika berkata atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu bukan selain Allah, tetapi itu Allah sendiri. Ya. Atas nama Bapa, Firman dan Roh Kudus, itu Allah sendiri sudah kita buktikan. Sementara mereka mengucap 2 kalimat syahadat, aku bersaksi, menyeru nama Allah dan nama manusia. Menurut segi kain nama itu adalah berhala. Lawak kawan. Bukan aku yang bilang kain nama kawan. Ya. Jangan lupa kawan, kirim stiker dong, mumpung siang-siang ini kan. Waduh, sang debater nih ya, nggak apa-apa. Lakum dinukum waliyadin. Kita nggak korek-korek orang. Nah, lakum dinukum waliyadin katanya. Kita nggak korek-korek orang. Inilah orang gila. Tadi dia bilang apa? Yesus lemah. Kan mengorek. Katanya Yesus berhala, memberhalakan manusia. Kan mengorek. Tiba-tiba dalam beberapa detik dia bilang, kita tidak mengorek-ngorek orang. Hei goblok kain nama, sampaikan. Ikut bapak kau, nenek moyang kau datang sama aku berdebat, ku hajar kau. Ayo kain nama. Ya. Ini. Ahmad kain nama tapi ya bukan yang lain-lain. Dia ini sengaja membuat marga itu kawan. Biar orang, dulu aku nggak ngerti kain nama itu, kukira nama dia, rupanya nama Fam. Atau marga. Ini orang kurang ajar kawan. Asli. Orang Islam nggak pernah la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi fama yakfur bitaguti wa yu'min billah. Udah jelas orang Islam. Nggak akan usik-usik orang Kristen, Katolik, Buddha. Nah,
Sekarang muncungnya mengatakan orang Islam tidak mengusik-ngusik Kristen, Katolik, Buddha. Siapa bilang? Ketika kau bicara Nabi Isa kau samakan dengan Yesus, kau sudah mengusik orang Kristen. Ketika kau mengatakan Yesus menikah, kau sudah mengusik orang Kristen. Ketika kau mengatakan Yesus tidak disalib, kau sudah mengusik orang Kristen. Tapi karena ketololanmu kayak nama, kau nggak tahu apa yang kau ucapkan. Lawak. Tapi itulah buktinya kebenaran firman Tuhan dalam Bible. Bahwa lakunya seperti keledai liar. Itu tidak bisa dihindari kawan. Memang kelakuan dia sudah seperti keledai liar. Lihat mukanya pun kayak keledai kulihat. Ya. Dia tidak mengusik katanya. Paling terang-terangan mengatakan tadi apa? Oh. Inilah hebatnya bibir licin. Kita ulang sedikit kawan. Nah ini. Biar kalian paham. Ini masih googling tadi antar. Lalu surat cinta Allah mengatakan demikian. Sesungguhnya mereka berhala-hala. Sesungguhnya mereka innalladzina tad'una min dunillahi ibadun. Innalladzina orang-orang yang alladzina itu orang-orang yang. Jadi ketika di sini ada kata innalladzina, sungguh mereka ini orang. Alladzina kafaru, ada ayat yang begitu. Alladzina kafaru, ada yang begitu. Dan sesungguhnya orang kafir itu orang-orang. Jadi kalau ada ladzi itu menyangkut human, menyangkut manusia. Jadi di sini dikatakan innalladzina ta'uduna min dunillahi ibadun, yang diibadahi oleh sesama orang-orang. Maka itu terjemahannya sungguh luar biasa precisely. Sungguh luar biasa tepat sekali. Apa itu? Sesungguhnya mereka berhala-berhala. Jadi manusia yang menjadi berhala, manusia diberhalakan, dipertuhankan. Sesungguhnya mereka berhala yang kamu seru selain Allah. Berseru kepada manusia dan menjadikan manusia itu sesembahan di samping Allah. Adalah makhluk yang lemah karena dia manusia. Dan Yesus itu lemah. Ini ayat. Nah, kalian lihat kawan, katanya dia tidak mengutik-ngutik, tidak mengusik-usik. Ini mengusik. Kamu mulutnya licin, ya. Oke, kita saksikan dulu ucapannya ini agak banyak biar kita nanti komentari. Luar biasa ini. Aku mau menangis untuk memuji Allah dan mencintai Rasulullah. Karena ayat yang satu ini. Tepat sekali. Tidak ada yang meleset satu huruf pun. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk. Adalah makhluk. Ya, adalah makhluk. Kalau orang yang sudah kelihatan dengan jelas dan mengakui, kami menyembah patung dewa ini, kami menyembah patung ini. Orang Islam udah nggak pusing, udah memang mereka bilang kok, ngomong kok, ya nggak, udah nggak pusing. Dan mereka mengakui kami menyembah patung dewa ini, kami menyembah, ya it's your, kami orang muslimin wal muslimah di Republik Indonesia itu menjunjung tinggi pasal 28 dan 29 Undang-Undang Dasar 1945. Lakum dinukum waliyadin. Kita nggak korek-korek orang. Asli. Orang Islam nggak pernah la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi fama yakfur bitaguti wa yu'min billah. Udah jelas orang Islam. Nggak akan usik-usik orang Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konfutse di Republik Indonesia ini. Kita semuanya bersaudara, warga negara. Tapi, kalau orang Kristen tiap hari kalau nggak menghujat Islam tuh rasanya mulutnya gatal. Lihat kawan-kawan, hebatnya orang ini mengatakan, orang Kristen kalau tidak tiap hari menghujat Islam mulutnya gatal. Ini fitnah yang sangat sesumbar kawan. Dia mengatakan orang Kristen, artinya seluruh orang Kristen kawan. Tiap hari kerjanya hanya menghujat umat Islam. Apakah Kainama bisa mempertanggungjawabkan ucapannya?
Dia tidak bisa mempertanggungjawabkan kawan. Karena bibirnya aja yang tebal, nyalinya ciut, tidak keberanian, tidak ada. Dia tidak bisa mempertanggungjawabkan ucapannya. Orang Kristen tiap hari katanya. Kalau kau bicara begitu di kitab sucimu saja sudah tertera itu abadi. Hujatan kepada Yahudi dan Nasrani yang dibilang dari jari kera dan babi, macam-macam lah. Di hadis juga ini orang Yahudi benci sekali. Sementara di kitab suci kami tidak pernah membenci Tuhanmu, tidak pernah membenci nabimu. Gak pernah. Kau pahami itu dulu Kainama. Terus kau bilang tiap hari kerjanya orang Kristen menghujat Islam. Siapa menghujat tiap hari? Selagi masih tampil si Zuma, tiap hari kerjanya menghujat kawan. Tapi mereka merasa tidak pernah menghujat. Ini bodohnya mereka kawan. Bagi mereka itu mengatakan Yesus lemah. Itu tidak menghujat. Itu satu pujian. Goblok. Memang mereka ini goblok. Kumpulan orang-orang keledai. Alkitab tidak salah mengatakan lakunya seperti keledai liar. Ini orangnya. Jelas-jelas dia menghujat. Yesus lemah katanya. Tapi bagi dia kita tidak pernah menghujat katanya. Kan tolol. Tapi uniknya inilah yang didengar-dengar oleh orang-orang Muslim. Bangga mereka dengan ketololan orang seperti ini. Seperti binatang ini. Yo, kok kau bilang dia binatang? Ya hanya binatang yang seperti itu. Dia sudah jelas menghujat, tapi dia nggak tahu dia menghujat. Malah menuduh orang Kristen katanya. Aduh, apakah setiap orang Kristen menghujat? Saya belum pernah mendengar pastor berkhotbah di gereja menghujat Islam, nggak ada itu. Tetapi ulama Islam banyak sekali menghujat Kristen di dalam masjid, di dalam musola, di dalam tempat-tempat lain, pertemuan-pertemuan pengajian. Coba tunjukkan saya satu video di mana seorang pendeta atau pastor di dalam gereja menghujat Islam. Dalam gereja loh. Tetapi di dalam masjid, ulama-ulama kalian banyak menghujat Kristen. Itu biar tokoh Kainama, ya. Tekain-kain kau kalau berdebat sama aku Kainama. Aduh, kita buktikan mana lebih hebat, mana lebih maha kuasa, Yesus atau Allah SWT. Itu tantanganku kepada kau. Karena bagi kami Yesus adalah Tuhan. Orang ini kawan, otaknya itu cacat. Kenapa saya katakan? Mereka selalu mengira Yesus itu sekarang masih di Yerusalem. Manusia Yesus. Yesus enggak manusia lagi, sudah di sorga. Sudah dengan tubuh kemuliaan. Jadi kami menyembah yang mempunyai sorga. Si Kainama ini otaknya sama bodohnya, kayak keledai. Selalu berkata Yesus itu seolah-olah masih di bumi, masih di bumi. Kan lucu kawan. Goblok. Tahu kalian goblok? Nah itu. Aduh, sudahlah kawan. Lanjut lagi. Kumundurkan Ya. sedikit. Saya bukan cuma ngomong. Orang Islam nggak pernah. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Fama yakfur bitaguti wa yu'min billah. Udah jelas orang Islam. Nggak akan usik-usik orang Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konfutse di Republik Indonesia ini. Kita semuanya bersaudara, warga negara. Tapi, woi, kalau orang Kristen tiap hari kalau nggak menghujat Islam tuh rasanya mulutnya gatel. Nah, hinaan kepada Kristen kawan. Kalau orang Kristen kalau tidak tiap hari tidak menghujat Islam, mulutnya gatal. Orang Islam tidak pernah mengutak-atik orang Kristen, Hindu, punya komposisi. Hei bangsat, kenapa kau lihat itu gereja tidak bisa didirikan? Kan mengusik-usik kalian. Kainama, aku tantang kau berdebat. Mana lebih hebat, lebih maha kuasa? Allah SWT atau Yesus? Karena kau mengatakan Yesus lemah, kita buktikan. Kita buktikan secara skriptura. Yang tertulis di kitab sucimu, kita bandingkan dengan di kitab suciku. Apa kehebatan Tuhanmu? Gak ada hebatnya. Apa buktinya? Oh Tuhan kami mencipta langit dan bumi. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dia itu siapa? Yesus. Ibrani 1 ayat 2. Tanpa dia tidak ada yang jadi. Kalau hanya mengatakan gitu. Sanggup enggak kau Kainama? Aku pikir enggak berani dia kawan. Sampaikan ke dia, enggak akan berani si brengsek ini kawan. Enggak berani. Gayanya aja selangit.
Difitnahnya pula orang Kristen tiap hari menghujat orang Islam. Tidak ada itu. Oh, kami tidak mengutaati. Baru orang bicara toa hancur berapa rumah ibadah di Sumatera Utara. Pahami dulu itu. Kita NKRI, memang NKRI, kami cinta damai. Lah kalian gimana sih? Bangun gereja aja nggak bisa, kau bilang pasal 28, 29. Muncul kau hanya tahu bilang, kalau berani kau pergi kau ke Cilegon itu, bilanglah. Ya biarkanlah mereka Pak beribadah karena kita NKRI. Bagaimana kalau orang Cirebon di mana-mana juga nggak bisa begini bagaimana? Cilegon tidak bisa begini atau orang Islam tidak bisa. Di Sumatera Utara, Tapanuli Utara, masjid bebas di situ. Nggak ada orang datang menutup-nutup itu. Itu baru NKRI. Kalian bukan NKRI, tapi kaderun. Kaderun kawan. Aduh. Inilah kaderun. Najis tralala ya. Kita lanjutkan dikit lagi kawan. Ya, saya bukan cuma ngomong. Pemirsa silakan buktikan, tonton setiap YouTube channel Kristen, tonton. Wah bahaya. Ya, oke, kita sambung ya. Yang serupa juga dengan kamu. Jadi kita ini manusia mempertuhankan manusia yang serupa dengan kita. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Ya, ini fondasi Kainama membawakan tema malam dan menyetujui tema yang diberikan oleh Ustadz itu. Ini dasarnya. Kalau nggak ada dasarnya, wah, ngalor ngidul tanpa konstruksi dan tanpa tanpa penelaahan serta konstruksi paparan yang baik. Kalau nggak ada dasarnya, selesai. Baik, langsung Ustadz. Syukran ya Ustadz Zaniru, syukran ya Ustadz Dani. Lalu kita ke Sabda. Ustadz Dani Sabda. Afwan, langsung aja. Kali ini memang sebetulnya sudah jelas dan sudah sangat terbuka, tapi memang sekarang kawan-kawan, beliau ingin ini membuktikan siapa yang disalib. Nah, kan gitu kawannya. Maka yang dia lakukan adalah cocokmologi. Ya, ini tidak usah kita lihat ulasan dia. Dia hanya pintar bermain silat. Silat apa? Silat lidah ya. Tunggu sebentar. Wah, ini langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi hebat orang ini kawannya. Agama mereka ini juga diiklankan ya. Kalau kita enggak ya, ntar ya. Nabi lagi ngobrol tiba-tiba bos hilang. Lagi bertukar pendapat dengan para rabai Yahudi, para ahli Taurat, orang Saduki dan orang Farisi, hilang. Mau dilemparin batu, hilang. Nah, dia sekarang sudah bicara tentang kehebatan Yesus. Bahwa Yesus bisa merubah wajah katanya kan. Bisa hilang. Ya Allahmu nggak bisa hilang berarti. Maka nggak berani datang ke bumi. Kalau dia datang ke bumi, dia nggak bisa hilang. Begitu kayak nama. Hebatnya mereka kawan. Diambil ayat ini, di situ kan wajah bersinar kawan. Bukan hilang seperti yang dia maksudkan. Ya, tujuannya apa? Agar menggiring opini bahwa yang diserupakan. Kan itu kawan. An-Nisa 4157. Gak ada urusan An-Nisa sama Yesus kawan. Kenapa dia tidak betah hidup di dalam Al-Quran? Kenapa dia harus mengambil isi Bible kawan? Dia harus kalilah memaksakan bahwa yang di An-Nisa 4157 itu Yesus. Harus kali. Kan begitu kawan. Oke. Kalau dia memaksakan itu ya kita pandang dari Bible. Diambilnya Bible Yesus merubah wajah. Jangan itu kau ambil. Kau ambil yang tidak disalib itu namanya Yesus Barabas. Kan selesai. Berarti kau mau mengakui Nabi Isa adalah Yesus Barabas. Si penjahat pada masa itu, jahanam pada masa itu. Nomor 1 itu. Pemberontak. Kan begitu kawan. Kenapa harus dia paksakan Yesus ini merubah wajah lantas dia mau katakan wah di situ diserupakan. Aduh. Kalau bicara diserupakan gak sanggup kau kalau kita ulik dari Al-Quran. Itu bukan diserupakan. Tapi diganti. Korban salah tangkap. Orang waktu itu keadaannya malam. Gak perlu diserupakan.
Cukup dia mengaku, ya aku Yesus, Isa kan ya, ditangkap kawan. Kau bacalah tafsir Ibnu Katsir. Bahwa Ibnu Katsir melebihi Allah SWT. Allah SWT tidak pernah menceritakan proses atau peristiwa itu terjadi bagaimana. Tetapi Ibnu Katsir bisa menceritakan peristiwa itu terjadi bagaimana. Siapa sekarang Tuhan, Ibnu Katsir atau Allah SWT? Dari mana sumber Ibnu Katsir kalau betul-betul dia lebih rendah dari Allah? Artinya dia harus mengambil dari kitab Injil. Injil mana yang menjelaskan seperti itu? Bisa enggak Ibnu Katsir menunjukkan Injilnya? Enggak bisa. Karena di dalam tafsir Ibnu Katsir tidak satu helai pun dijelaskan. Dia dikutip dari Injil Nabi Isa, enggak ada. Tetapi menurut pendapat si anu, si Fulan. Jadi agama ini agama menurut pendapat si Fulan. Oh, enggak percaya kita buka Ibnu Katsir. Aduh, makanya kalau aku sudah agak-agak sinting kawan, enggak bisa kalian hadapi aku debat. Anissa 157. Nah ini, begini aja ku jelaskan sama mereka kawan ya. Ibnu Katsir, ini kan tafsir Ibnu Katsir. Kalau mereka tafsirnya itu mendukung mereka, kayak siapa kemarin ya yang saya berdebat kemarin. Wah itu kan pertama masuk dari lengan baju, lengan leher baru ke lengan baju, datang Pak bertanya. Oh berarti di agama, sudah ada dulu orang kaos oblongnya katanya. Diam dia kawan. Kan bodoh kawan mencocok-cocokkan gitu ya. Karena dibacanya tafsir Ibnu Katsir, aku langsung lihat, wah dia membaca tafsir Ibnu Katsir, sebelumnya dia sudah bingung. Ya, kita lihat kawan, betapa hebatnya orang ini. Orang ini nggak sadar, sok-sok suci, sok-sok benar, tapi nggak tahu isi kitabnya bagaimana. Tafsir Ibnu Katsir, maksudnya orang yang dirinya mengaku berkedudukan demikian telah dibunuh. Ucapan tersebut nah ini. Tidak satu pun orang ini mengutip dari ayat Nabi Isa. Mana nggak ada. Nggak ada kawan. Tetapi apa yang mereka lakukan semua? Nah, kita lihat di sini. Tidak satu pun orang itu mengambil dari Injil Nabi Isa. Yang dilakukan apa? Nah, tersebut bahwa di antara kisah mengenai orang Yahudi semoga laknat Allah murka segala macam. Ketika Allah mengutus Isa Maryam ini meniupkan ini. Akan tetapi sekali mereka berdustakan tentang ini. Tak ada diambil dasarnya dari sumber primer. Sumber primer bicara Nabi Isa itu Injil kawan. Mereka masih belum puas dengan akhirnya mereka datang kepada Raja. Ini dari mana cerita ini diambil? Tidak ada dasarnya dibuat sini. Diambil dari Injil Nabi Isa ayat sekian. Tidak ada kawan. Ini semua asumsi. Asumsi nggak ada ini. Kalau mereka mau melakukan penelaahan, harus ngambil sumber primer dari Injil. Injil siapa? Nabi Isa. Nggak ada ini, nggak ada. Lantas ini karangan siapa? Karangan ahli tafsir yang melebihi Allah SWT. Allah SWT itu sekarang kasihan kawan. Semua orang penafsir bisa menafsirkan bebas. Tanpa perlu mereka tahu sumbernya dari mana. Kalau betul-betul mereka menafsir, harusnya mereka mengambil sumbernya dari Injil. Injil mana? Mana ada Injil di sini disebut? Semua menurut pendapat syanu. Nah ini. Bahkan ini tidak ada pula malah ini. Hal tersebut terjadi pada hari Jumat ini nih. Dari mana orang tahu itu hari Jumat? Hadis-hadis mana yang menjelaskan itu? Enggak ada. Maka majulah seorang pemuda. Dari mana orang ini mengarang cerita ini? Sama dengan si Kena mengarang-arang cerita. Mereka lebih hebat dari Tuhan mereka kawan. Aduh, sudahlah. Di mana kita bisa mencari dasar ilmunya ini? Tafsir pun berasumsi, apalagi mereka kawan. Ngeri. Kitab tafsir saja berasumsi kawan. Apalagi mereka yang tidak membaca kitab tafsir. Aduh, sudahlah. Mengerikan kawan, mengerikan. Paham kalian kan? Waduh. Oke. Lihat studio Rudi makin keren. Dari fulus orang-orang Kristen. Botol. Bodoh tolol. Banyak kali yang iri keledai ini kawan. Mereka berusaha menggosok-gosok ya. Lihat studio Rudi makin. Ini dari dulu begini-begini aja. Memang makin keren lah. Masa makin jelek. Kayak kalian keledai makin jelek ya. Namanya aja keledai. Tingkah lakunya seperti itu.
Ya kawan-kawan jangan lupa ya, kalau kalian punya stiker ya kirim-kirim stiker dong. Ya kita lanjutkan ya kawan-kawan ya. Sekarang aku lihat lagi si Kainama ini kawan. Lihat kalian, kalau Tuhan dibuat Kainama kawan. Lalu pada saat mereka makan malam, para murid-murid tiba-tiba dia nongol, Assalamualaikum. Itu udah hal biasa karena memang ya biasa. Lihat. Lalu ketika mereka makan malam, murid-murid nongol, Assalamualaikum. Kalimat ini dari mana dapatnya itu kawan? Waalaikumsalam. Aduh, sudahlah. Kalau Allah SWT dibuat si Kainama kawan, di dalam Al-Quran tidak pernah dijelaskan seperti itu. Di dalam Injil Nabi Isa juga tidak pernah dijelaskan seperti itu. Ya. Tapi kenapa mereka bisa melebihi Allah SWT dalam menafsir-nafsir ini? Karena mereka suka-suka hati. Lawak kawan. Ya, aduh, sudahlah kawan. Dan anehnya kenapa harus Yesus yang mereka pilih sebagai bahan untuk membenarkan Al-Quran? Apa mereka nggak percaya lagi dengan Isa? Apa mereka tidak percaya lagi dengan Al-Quran? Apa mereka tidak percaya lagi dengan Allah SWT? Haram bagi orang Kristen untuk membenarkan Bible, mengambil isi Al-Quran. Barang siapa orang Kristen mengambil seperti itu adalah orang paling bodoh di muka bumi. Dia bukan orang Kristen. Makanya dari dulu saya selalu konsisten. Jangan kalian pernah ambil pembenaran untuk dari isi Bible dari Quran. Tidak sebanding ku bilang. Jangan. Biarkan mereka mengambil. Karena memang mereka tidak punya kitab untuk membenarkan seluruh kisah Taurat, kisah Injil dan kisah Zabur. Gak ada. Harus merujuk kepada Bible kawan. Mereka gak percaya diri. Gak percaya kalian suruh Kainama debat sama aku. Kita buktikan, tidak usah banyak bicara. Sebentar kawan, aduh sudahlah. Sebentar. Aduh. Hai Kainama, kau dasar teori kau bicara dari mana? Oh dari Bible. Oh, apakah kau tidak percaya lagi dengan Al-Quran, hadis dan asbabun nuzul? Nangis dia kawan, pasti menyembah. Tolonglah Kristen, tolonglah ten. Kalau nggak ada kitab kalian ten, bagaimana kami membuktikan kebenaran kitab suci kami? Kan itu yang mau diperagakannya kawan. Tetapi orang Kristen tidak sehelai pun, tidak satu ayat pun mengambil dari Quran untuk membenarkan kitabnya. Kalau dulu betul, banyak orang Kristen selalu mengatakan Isa terkemuka di dunia dan akhirat. Saya bilang, sayalah dulu orang pertama yang tidak suka mengambil pembenaran Yesus dengan Nabi Isa. Karena itu sudah berbeda. Gak bisa kawan. Orang Kristen masih banyak sampai hari ini. Loh, memangnya kalau Nabi Isa terkemuka di dunia dan akhirat, lantas Yesus menjadi merdeka? Gak ada hubungan kawan Kristenku. Ya Tuan Guru. Ya ustazku, guruku. Si Kainama kan begitu kalau ngomong. Tolonglah kawan, tidak ada hubungan kawan. Orang Kristen mulai hari ini dan seterusnya, jangan pernah lagi mengambil pembenaran dari Al-Quran. Sekali kau mau mengambil pembenaran, itu sengaja mereka pancing bahwa Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Jangan kau ambil itu. Biarkan Nabi Isa bagi mereka itu. Bagi kita Kristen tidak Kristen, tanpa terkemuka di dunia dan akhirat kawan. Apa yang mau kau ambil? Yesus itu terkemuka di sorga. Ngapain di dunia dan akhirat? Kalian bodoh orang Kristen. Selalu mengambil ayat itu untuk membenarkan Isa. Aduh goblok. Jelas saya mengatakan itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Artinya betul kalau kau ambil itu Yesus itu pemasuk akhirat. Goblok. Saya tak pernah mengambil ayat itu untuk pembenaran Yesus. Oh, Yesus terkemuka di sorga kok karena dia raja sorga. Kalau dunia dan akhirat artinya Isa tidak ke sorga kawan. Yesus tidak ke sorga. Orang dia hanya levelnya dunia dan akhirat. Pahami itu orang Kristen. Itu sebabnya banyak orang Kristen murtad. Karena memaksakan untuk pembenaran Yesus itu di dalam Al-Quran. Rata-rata orang yang murtad. Lihat, tonton semua. Orang yang memaksakan pembenaran Yesus ke dalam Quran. Murtad. Setelah dia murtad sebaliknya. Dia mulai membalikkan pembenaran Nabi Isa di dalam Yesus. Kelihatan kok. Siapa ustaz mereka yang dari Kristen tidak melakukan pembenaran itu? Sebutkan namanya. Gak ada. Ya, kita lanjutkan lagi kawan. Biasa ya,
Murid-muridnya tahu dia ini nabi, ya. Dan dia berubah rupa, itu hal biasa. Karena dia nabi, ya. Nah, yang saya mau tekan itu ini, screenshot 1, 2, 3, 4 ini. Dan yang nomor 3 itu lihat. Dan lihatlah Musa dan Elia datang kepada mereka berbicara dengan dia. Datang kepada 12 murid, tapi berbicaranya hanya kepada Yesus. Kenapa Musa dan Elia? Musa dan ini fokus yuk para pemirsa, maaf ya. Muslimin wal muslimat. Kawan-kawan, saya belum mendengar argumennya si Kainama ini. Kenapa harus Musa dan Elia katanya kan? Kita dengar apa argumennya kawan. Saya belum mendengar loh. Ini si Zain. Halo Zain, apa Zain? Ya, saya belum lihat ya. Kita dengar apa ucapannya, kenapa harus Musa dan Elia. Kita dengar. Rahimahullah. Fokus yuk. Musa adalah orang juga, adalah seorang manusia, seorang nabi yang diselamatkan Allah dari pembunuhan. Musa adalah orang yang diselamatkan Allah dari pembunuhan Firaun. Dan Musa adalah orang yang menerima wahyu Allah di Gunung Horeb. Gunung Horeb. Di gua, di Horeb, Gunung Horeb. Dalam ini kenapa ulang-ulang terus kayak nama? Supaya orang Kristen yang nonton dengar. Musa menerima perintah pertama. Moshe Rabenu pertama kali menerima perintah pertama di Gunung Horeb. Di mana itu? Jabal Nur. Di Gua Hira. Ya. Musa menggembalakan kambing domba Jitro. Mertuanya orang Arab. Orang Madinah, orang Midian. Orang Madinah. Lalu dia pada suatu saat membawa kambing dan domba yang digembalakannya sampai ke Gunung Horeb. Dia naik ke atas. Lalu ada suara yang mengatakan, tanggalkan kasutmu. Karena ini tempat yang kudus. Nah, ini tipe-tipe orang pembual kawan. Sekarang dia bercerita Musa yang mana? Kenapa dia tidak pede bercerita Musa yang di dalam Al-Quran? Yang menerima wahyu di Gunung Tua. Gunung Sitoli kawan. Ada di Sumatera Utara Gunung Tua. Kenapa dia harus mengambil dari Bible di Gunung Horeb, Bukit Sinai? Ambil dari Al-Quran. Jelas dikatakan di Gunung Tua dekat Palestina. Selesai kawan. Dia nggak pede karena kalau dibuatnya di Gunung Tua orang kan ketawa. Sejak kapan Musa orang dia di Mesir, tiba-tiba dia sudah ke Palestina? Kan goblok kawan si Kainama ini. Tahu dia kawan, jadi ceritanya aduh. Oh ya ini bilang malu dia cerita dongeng kan. Memang cerita dongeng. Dia ngambil cerita yang sesungguhnya. Tanpa sadar si Kainama ini mengakui Bible itu kitab suci yang menjadi rujukan Al-Quran. Tanpa sadar banyak orang Muslim mengatakan bahwa Bible itulah kitab suci paling lengkap. Kalimat di dalam yang selalu mereka dengungkan, Al-Quran paling sempurna. Tidak kawan. Mereka meragukan itu. Itulah sebabnya mereka selalu merujuk kepada Bible. Itu fakta, bukan kukarang-karang. Apalagi Zulkifli kawan. Aduh, tidak berani dia mengambil dari Al-Quran itu sendiri. Selalu merujuk kepada Bible. Seolah-olah Al-Quran itu tidak mampu menjelaskan hal itu. Kan lawak kawan. Aduh. Lanjut. Tempat yang lalu firman itu mulai mengalir kepada dia. Di Gunung Horeb. Di antara Mekah dan Madinah. Nomor 2. Elia. Elia adalah orang yang diselamatkan dari pembunuhan oleh Raja Ahab dan Izebel. Sekali lagi. Elia di dalam Alkitab, di dalam imannya orang Kristen adalah seorang nabi yang diselamatkan Tuhan dari rencana pembunuhan Raja Ahab dan Izebel.
Ya. Nah, inilah gobloknya Kainama kawan. Kenapa dia menjawab? Kenapa harus Musa dan Elia? Dia mencocokkan bahwa Yesus itu orang yang diselamatkan dari pembunuhan. Maka dia mencocokkan agar benar isi kitab sucinya. Dia menggiringlah ke arah situ Musa dan Elia. Kawan, betapa bodohnya orang ini, tololnya orang ini. Kalau itu dia bilang, maka Sadrak, Mesak, Abednego itu lebih luar biasa. Sampai digoreng dia di dalam kuali besar. Apakah dia mati? Tidak. Dia selamat. Kenapa enggak itu diambil? Inilah aku bilang gobloknya orang ini kawan. Bisa dia melebihi Tuhannya. Kalau dia buka di kitab suci, mana ada Elia? Musa oke. Ada enggak di Quran dikatakan Musa diselamatkan dari pembunuhan? Tidak ada. Fir'aun bukan mau membunuh Musa saja. Semua orang Yahudi. Ngerti kalian kawan? Enggak ada Elia di dalam Quran, enggak ada. Wah, Musa Elia mau diselamatkan dari Izebel Allah. Kalau yang diselamatkan dari kematian kawan, tidak ada yang lebih luar biasa daripada Sadrak, Mesak, Abednego. Tahu nggak dia itu Sadrak, Mesak, Abednego? Nggak tahu dia kawan. Paham kalian? Oke, kita lanjutkan. Kalau di dalam versi Kristen kawan, Yesus itu berasal dari sorga. Tidak boleh Yesus bertemu dengan orang dari neraka, dari dalam alam kematian dan dari dalam sorga. Elia dari sorga. Musa dari mana? Ini yang mau dibukakan rahasianya. Bahwa Musa itu tidak mati kawan. Loh, kan ada dibilang di Yosua berapa itu? Ya Yudas apa Yosua ya. Sampai malaikat Michael berisi tegang dengan iblis mengenai kuburan Musa. Yesus makanya dia bersinar kawan. Secara matahari. Karena itulah tubuh kemuliaan Yesus. Maka dia bertemu dengan Elia yang dari sorga. Dan bertemu dengan Musa. Itu untuk membuka misteri. Musa ini sudah di sorga apa masih dalam alam maut. Alam maut masih dikuasai iblis. Yesus belum turun ke dalam alam maut. Untuk membebaskan orang. Belum kawan. Paham ya? Dia nggak bisa menjelaskan itu. Tetapi dia giring ke arah bahwa Musa diselamatkan, tidak dibunuh. Elia diselamatkan, tidak dibunuh. Hai bung, Elia memang tidak dibunuh, tapi dia terangkat ke sorga malah. Aduh, sudahlah. Kita lanjutkan lagi ya. Izebel. Dan beliau ini adalah juga seorang yang pernah datang ke Gua Hiro di Gunung Horeb. Apa Ustaz Gimbo? Baik, Ustaz, tolong 1 Raja-Raja 19 Ustaz. Tolong 1 Raja 19 di sabda. Ini jangan ditutup dulu ya, kita masuk. Ya. Sekarang kawan, orang ini mengatakan bahwa Elia pernah ke Gua Hiro. Lawak kawan. Cocokmologi dia pakai sekarang. Kan ada itu yang sering dibilang si Juma, kau jangan salah anak Batak, katanya kan. Elia pun di gua mendapat wahyu. Elia bukan di gua dia bertemu malaikat. Memang Elianya di dalam gua, suara itu dari luar gua. Dan si Kainama mengatakan itu Gua Hiro. Aduh, mati kali aku melihatnya kawan. Ya, kita sudah banyak sekali kawan. Jadi aku lanjutkan dulu, dia mau mengatakan siapa yang disalib sebentar ya. Di sini dia mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yudas. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala Maim, air gam-gam. Bentar ya. Ini terlalu panjang videonya. Jadi kita Musa Rabenu. Nabi Elia, Nabi Elohim, Nabinya Allah, Elia. Dapat firmannya tuh. Maka firman Tuhan datang kepadanya tuh. Screenshot pemirsa.
firman Tuhan datang kepada Nabi Elia di goa di Jabal Sur. Ya. Kita lihat apa yang dibilang si muka ini kawannya 1 Raja-Raja 19. Dia hanya ingin membenarkan keabsahan Nabi Muhammad. Harus sekali dia melakukan itu kawannya. Dia tidak bisa membedakan. Elia itu tidak dia bilang dia mendapat firman di situ. Aduh kawan. Kalau Nabi Muhammad mendapat firman kan diantar malaikat Jibril dalam gua itu. Kalau ini kita lihat 1 Raja-Raja 19. Ini orang yang tidak punya otak kawan berbicara ya begini. Apa mau kita bilang ya? Ini terakhir dulu saya bahas ya. Ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini hai Elia? Kawan-kawan, di sini firman Tuhan datang bukan berarti malaikat masuk ke sini. Dia mau menyamakan kawan. Kalau firman Tuhan itu didengar dari manapun bisa kawan. Mau dari dalam gua, mau dari dalam bangker sekalipun bisa. Tetapi Tuhan tidak pernah mau hadir di dalam gua itu. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang ini sebenarnya ini. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Kawan, apakah Tuhan ada di dalam? Di dalam gua itu? Tidak. Orang ini lucu kawan. Memang betul dia mendengar ketika dia di dalam goa. Tapi bukan berarti di situ Tuhan sudah masuk ke dalam goa dan berbicara kepadanya. Atau malaikat masuk ke dalam goa dan berbicara kepadanya. Gak ada. Halo kawannya. Jadi itulah si bibir licin. Dan tak usah ku baca, ku tonton semua. Lebih baik ku ajak kalian diskusi ya, oke. Si Zain minta supaya aku buka room, oke, aku buka. Masuk kau Zain, silakan kita lihat apa yang mau kau sampaikan. Sudah ya, sudah kupin ya. Ayo kita lihat. Kalau si kayak nama ini apa yang enggak dibilangnya? Gunung Herep dibilangnya gunung apa-apa, Goa Hiro. Aduh. Ya, silakan. Bagi yang mau masuk ya. Ini 1 Raja-Raja peristiwanya di Gunung Horeb ini. Maka bangunlah ia, lalu duduk maka makan berjalan 40 malam Allah yakni Gunung Horeb. Ya, Gunung Horeb. Nah, Gunung Horeb sebentar. Sabar ya. Pakai B. Salah pula aku. Sebentar, wah nggak ada pula dibilang sini ya. Gunung Sinai. Nah ini kawan, Gunung Horeb itu di semenanjung Sinai dekat Mesir atau Afrika. Sementara kalau Gua Hiro itu di mana kawan? Di Arab Saudi. Gua Hiro bukan di Mesir. Aduh. Halo pinjol dompet Zuma silakan. Halo, siapa mulai? namanya beda, suaranya sama. Silakan. Oke, ini kayak nama lah ya. Aduh, Ya. kalau dia mah ditanya gini aja pasti bingung lah. Kalau berani diskusi lah ya, tanya aja kok lu percaya dia nabi gitu aja. Apa sebabnya gitu? Itu aja udah gitu loh. Saya lihat anak Batak sama Zuma kan ngomong gitu kan, anak Batak nanya, kok lu bisa percaya gitu loh? Kata si Zuma buktinya tuh gini lah, buktinya cuman apa namanya? Dia tuh mendapat wahyu kayak gitu. Loh, kok cuman standarnya cuman itu doang? Panjul juga bisa gitu loh. Paijo juga bisa bahwa ngeklaim Panjul itu Tuhannya dia gitu loh. Bisa jadi, bisa gitu loh. Wah, Panjul bisa ngomong gitu. Paijo bisa ngomong gitu. Saya dikasih wahyu sama Panjul Tuhan saya gitu. Saya diberi kitab primbon gitu. Itu gampang banget lah ya.
Kalau ditanya gitu, kalau standarnya cuma itu gitu loh. Kalau Nabi Musa emang nabi, dia ada mukjizat. Nggak bisa orang biasa lah ya. Gitu loh. Terus yang lainnya ada mukjizat ya. Kalau yang itu nabinal lah ya. Susah lah ya gitu loh. Ya jadi kalau untuk kayak nama ini emang gimana lah ya. Dia tuh udah ya cuman jadi bahan tertawaan aja lah ya lah. Dia itu gak usah dianggap serius. Kalau kita juga misalkan diskusi sama mereka gitu, gak usah terlalu full power gitu. Kita pakai lucu-lucuan aja gitu sesuai apa kata ayat-ayat Alkitab gitu. Jawabnya dengan kebodohannya gitu. Gitu aja lah. Yaudah lah gitu aja lah. Ya, Makasih, terima Lai. kasih pinjol dompet Zuma ya. Yang saya herankan kok berani dia mengatakan Gua Hiro itu di Gunung Sinai itu. Gua Hiro itu dekat Mekah itu kawannya. Sementara Gunung Sinai itu di Mesir. Mesir itu kan masuk wilayah Afrika. Sementara kalau Gua Hiro di Asia ya. Saya nggak ngerti kawan. Apalagi si kepala orang ini. Halo Pak Sutowijoyo, selamat sore. Silakan Pak Sutowijoyo. Selamat sore lah, berkat dalam. Siap, silakan. Ini Kainama ini mendapat hidayah tapi masih tetap menggunakan ayat-ayat Bible. Hidayahnya di mana dia? Terus mengenai Musa ada di Gua Hiro. Apakah Gua Hiro sudah muncul waktu itu? 3.500 sebelum Masehi itu. Hah? Mungkin hewannya aja belum timbul itu. Apalagi guanya. Hutannya tidak ada. Padang pasir. Sementara Musa itu orang Israel. Pakai kendaraan apa? Orang kafir belum membuat kapal laut sama sepeda motor. Jadi logikanya itu gimana? Cara mengujinya itu gimana orang-orang ini? Jadi pola pikirnya kan harusnya ditarik. Musa itu adanya itu 3.500 sebelum Masehi. Ditambah 700 berarti 4.200-an tahun. Apakah sudah ada itu Gua Hiro? Tapi memang lawak-lawak lah Orang Nabi Adam aja sudah bikin sepeda, sudah diuji emisinya itu. Karbonnya sama si... Di mana itu Pak bikin sepeda? Sudah naik sepeda kan Nabi Adam? Kan ada itu di museumnya ada kan itu si Media Channel itu. Udah diuji emisi sama bajunya Nabi Adam juga sudah ada itu. Nabi Adam naik sepeda, Nabi Adam naik sepeda. Sepeda Nabi sepeda Adam. peninggalan Nabi Adam. Nah, iya. Aduh. Kan Coba ini Pak. Itu. Ini ku googling ini. Ini sepeda peninggalan Nabi Adam. Monumen yang dikatakan adalah sepeda Nabi Adam terpajang indah di tengah kota Jeddah. Siapa yang gila ini sekarang? Aduh. Wow, keren. Sepeda raksasa Nabi Adam ini dari Indonesia. Kata yang lain lagi dari Indonesia. Misteri sepeda Nabi Adam Jeddah akhirnya terkuak. Apalagi ini Nabi Adam udah punya sepeda ya. Aduh. Kan lawak-lawak lah Membulatkan lingkarannya ini bagaimana? Ini yang kupikirkan. Sepedanya pun bisa digambarkan ini ya. Wah, keren katanya sepeda Nabi Adam. Walah. Dibilang gini, wisatawan yang pergi mengunjungi Jeddah saat melakukan umroh atau ibadah haji pasti tidak asing dengan bangunan di pusat kota tersebut yang diketahui adalah sepeda Nabi Adam ini terpajang indah di tengah kota Jeddah. Wah, luar biasa. Ya, silakan Pak. Kalau bahannya itu dari kayu, mungkin. Nah, ini sepeda Nabi Adam. Iya. Kalau dari besi. Goblok gak ketolongan. Memang orang ini makannya makanan apa? Hewak-swak semua. Iya, itu tingginya berapa?
tingginya Ini berapa sepeda itu, Lai? ontel ini. Iya, ketinggiannya berapa? Paling 3 meter kan. Sementara Nabi Adam menurut ceritanya dia itu sekitar 27 hasta. 27 hasta kan berarti 30-an meter kan? Lebih. Nah kalau 30 meter terus naik sepeda kayak begitu apa nggak rebah? Bebannya berapa kilo itu? Kalau orang tingginya 30-an meter itu. Kalau itu buatlah Pak. Saya bukan melihat itunya Pak. Bagaimana teknik Nabi Adam membuat lingkarnya seperti itu? Bagaimana Nabi Adam membuat jari-jarinya, apa itu pedalnya seperti itu, segala macamnya. Memang pada zaman itu sudah ada tambang apa besi. Kan belum ada. Memang sudah ada peralatan untuk melubangi besi, kan belum ada. Tapi kalau nggak goblok bukan mereka namanya. Memang keledai ya begitu, keledai. Terus ada lampunya itu hidupnya gimana ngidupinnya dia? Aduh, ini kan sepeda dari Yogyakarta ini ontel. Nah itu lawak-lawak lah. Tapi gitu juga ndak pakai akalnya. Padahal dia selalu mendulukan apa? Gunakan akal dan akal dan apa begitu kan menurut dia itu. Itu kok percaya itu, nah aduh. Kalau ini bukan dongeng ini, cerita ngibul. Itu kalau filmnya yang Benyamin Bulbul Effendi itu nah. Bulbul Effendi itu. Ya jadi ya gimana lah itulah. Orang kita memang gampang dikasih cerita-cerita asal dihubungkan dengan surga dan bidadari 72 sudah terhipnotis dah. Jadi lawak-lawak lah kalau si Kainama itu kayak begitu ya. Cuma ayo dibantu doanya prok bim salah bim jadi sepeda. Nah, itulah ya. Itu aja lah. Terima kasih Pak Dalem. Siap, oke, terima kasih Pak Sutowijoyo. Ya kawan-kawan ya. Gambar sepedanya seperti itu, aduh nggak masuk akal ke kawan, udahlah. Kalau masuk akal mereka akan waras. Silakan Pak Rep Daromes. Selamat sore, shalom, Lai Rudi. Luar Sore, biasa shalom, dahsyat ya. Luar biasa dahsyat memberikan pencerahan. Ya, kebenaran tetap di atas kebenaran. Firman Allah yang Lai Rudi sampaikan itu memang datangnya dituntun oleh Roh Kudus. Jadi saya yakin bahwa orang-orang seperti Lai Rudi ini memang Tuhan, memang spesial Tuhan pakai untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Memang firman Allah harus ditegakkan di atas kebenaran firman Allah. Jadi saya mau sampaikan kepada saudaraku, saya akan membacakan 2 ayat yang sangat maha penting. Ya, ayat ini sangat maha penting. Dan ini akan mengena, pasal ini akan kena kepada orang yang memutarbalikkan firman Allah. Kepada orang yang berdusta. Ya, saya bacakan saudara-saudaraku. Saya angkat di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-3. Saya bacakan saudara ya. Kita harus waspada. Karena firman Allah Alkitab yang kita pegang ini adalah perkataan Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 ya. Sangat jelas bahwa Allah sendiri yang berbicara melalui rohnya kepada orang-orang yang dipercayakan untuk menulis tentang siapakah Yesus Kristus. Ya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 situ jelas. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Apapun dalil yang engkau sampaikan, tidak ada keselamatan. Saya percaya, saya aminkan 1000% bahwa Alkitab yang kita pegang ini adalah ya dan amin. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Allah tinggal untuk selama-lamanya. Ya. Sedangkan di Injil di Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 itu sangat jelas di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang menyelamatkan. Ya. Hanya melalui Yesus Kristus. Hampir 2000 tahun yang lampau Yesus datang, Allah datang melalui anaknya Yesus Kristus diutusnya untuk melepaskan saudara dan saya daripada dosa. Ya.
Oleh karena karya penebusan Tuhan Yesus, saudara dan saya telah diselamatkan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Saya katakan amin. Jadi bagi teman-teman, jangan kita terpengaruh ya dengan intimidasi propaganda ya yang memutarbalikkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah dilawat oleh Tuhan, yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara, jangan tinggalkan Tuhan lagi ya. Apapun harga yang kita bayar demi keselamatan ya. Karena keselamatan itu orang mencari-cari keselamatan. Lebarlah pintu kepada kebinasaan, tetapi sempitlah kepada kehidupan. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Yang terdahulu akan terkemudian, yang terkemudian akan terdahulu. Jadi saudara-saudara di mana saja yang berada, yang melihat channel yang diberkati ini, ya, segera ambil keputusan, segera kembali kepada Tuhan. Jika engkau meragukan Tuhan, dan potensi untuk meninggalkan Tuhan itu sangat besar. Hati-hati. Iblis sedang mengintai saudara. Dan iblis akan berusaha mengecoh saudara. Sehingga saudara jatuh dan tidak percaya kepada Tuhan. Barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka saya katakan kepada saudara, dengarkan. Masuk dalam kategori 666. Antikristus. Bilangan angka manusia. Dan orang yang melawan Tuhan. Suatu hari Allah sendiri yang memerangi dia. Jadi teman-teman, di mana saja yang berada, siapapun, apapun propaganda yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kita ambil keputusan untuk tetap Yesus. Sekali Yesus, pantang pergi meninggalkan Tuhan lagi. Haleluya. Saya bacakan ayatnya, ayat yang penting, ayat yang sangat krusial. Bagi orang-orang yang menista Tuhan, bagi orang-orang yang membelokkan firman Tuhan, bagi orang-orang yang menambah dan mengurangi firman Allah. Saya bacakan dalam Injil Markus pasal 3. Ayatnya yang ke-29 saya bacakan dalam nama Tuhan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Jadi dosa yang kekal itu adalah menghujat Roh Kudus. Sementara di dalam Galatia, surat Galatia pasal 1 ayat 8 saya bacakan pada saudara. Surat Galatia pasal 1. Sebentar. Galatia pasal 1 ayat 8. Dengarkan firman Allah, saya bacakan pada saudara. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi hati-hati saudara. Ada pasal yang menanti saudara bagi orang-orang yang dengan sengaja menista Yesus Kristus. Ya, hati-hati, waspada. Akhir dari hidup ini hanyalah sementara. Hidup ini tidak kekal, tidak abadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Hidup ini sangat-sangat misterius. Sebab itu Tuhan Yesus berkata kepada saudara dan saya, berjaga-jaga. Ya, kita berjaga-jaga. Kita tidak tahu hari dan saatnya kapan dia datang menjemput saudara dan saya. Karena itu, teman-teman, apapun propaganda, apapun orang memberitakan Injil yang lain dari firman Allah, ya, jangan saudara percaya. Saudara diwajibkan membaca firman Allah. Alkitab yang saudara pegang adalah ya dan amin 1000%. Kebenaran Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah juru selamat saudara. Injil Matius pasal 28 ayat 15. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Berarti Tuhan mempunyai kedaulatan untuk menentukan nasib hidupku. Pasca saudara mati dan diadili, kemana gerangan engkau pergi, surga atau neraka? Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Tuhan Yesus tidak memaksa saudara, tapi Tuhan Yesus memberikan kehendak bebas saudara. Baiklah kita selalu minta dipimpin oleh Roh Kudus. Bang Rudi Yohanes adalah seorang
penegak kebenaran. Maju terus. Allah menyertaimu, saudaraku. Kepada semua teman-teman hamba-hamba Tuhan di mana saja yang berada. Allah menyertai kita. Sehelai rambut tidak akan gugur dari atas kepala saudara dan saya tanpa seizin Tuhan. Sebab itu teman-teman, Amin. baiklah kita selalu berharap mengundang Roh Kudus untuk selalu memberikan kita pencerahan supaya jalan kita tidak tergeletak, tidak tergelincir dan berdosa. Saudara dan saya, pintu rahmat Tuhan selalu terbuka buat saudara dan saya. Oke, baiklah. Sebelum Siap, saya akhiri, Pak terima Budi, kasih. Ya. sebelum saya akhiri, saya lebih dulu akan memperkenalkan channel saya lagi. Melalui channel ini, saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati, akan memberikan kita pencerahan. Oke, bagi teman-teman, di mana saja yang berada yang melihat channel ini, ya, yang menonton, yang ada di room, saudara tolong ke YouTube, ketik atas nama Daromes Samaliwu. Channel saya atas nama Daromes Samaliwu. Engkau melihat video-video saya jika engkau merasa diberkati. Jika engkau merasa dikuatkan, silakan tolong bantu di subscribe. Terima kasih Tuhan, Om Rudi. Tuhan Yesus memberkatimu. Siap. Yesus Kristus menyertaimu. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Daromes Samaliwu ya. Kalian kawan-kawan jangan lupa subscribe ya. Subrek juga bisa, subscribe bisa juga. Kalau mau subrek, ini ku buatkan dulu ya. Sebentar. Daromes. Daromes. Oh, mana nih Sang Waters kok ini? Daromes ya, Daromes. Ini. Darome aja kalian buat pakai Z itu sudah langsung muncul nama beliau paling atas ya. Daromes Samaliwu ini dia. Ini beliau. Wis. Kayak penyiar apa namanya itu televisi itu ya, ada yang kayak gini mukanya. Dari Metro TV kok nggak salah aku ya. Wah, mantap ini Pak Daromes ya. Ini beliau. Wajah beliau ini semuanya bisa kalian lihat di sini ya. Sepertinya ini tempatnya indah-indah kawan, ada sungai, ada apa. Ya, jangan lupa bagi yang mau mendengar khotbah, disinilah kalian masuk channelnya Pak Daromes. Daromes Samaliwu Nasution. Enggak lah, Daromes Samaliwu ya. Ini sudah banyak juga videonya kawan-kawan. Silakan ya. Oke, begitu Pak Daromes, terima kasih. Semoga kawan-kawan nanti bisa masuk ke sini ya. Dan jangan lupa Pak, ini dunia maya. Kalau Bapak tidak sertai dengan entertain, orang akan tidak mau menonton. Karena orang-orang sekarang itu kalau tidak ada unsur-unsur entertain di dalamnya, ya ngapain didengar kata mereka ya. Saya nggak ngerti. Makanya dulu Yusuf Manubulu juga sempat stres, dia khotbah-khotbah tak ada yang nonton. Setelah dia beralih jadi membuat kesaksian-kesaksian, dia banyak yang nonton, tetapi dia overlap, serakah. Dibuatnya nomor rekening orang situ, setelah itu dihapus, masuk ke rekeningnya, ditelannya semua. Hati-hati ya Pak, jangan sampai terjebak kayak si Yusuf Manubulu. Oke, terima kasih. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi Damai Kasih Channel. Halo Pak Damai, silakan. Kemarin Pak Damai nelpon saya, itu HP saya belum bisa dicas. Tadi saya sudah beli cas yang tidak pakai kabel itu ya, yang ditempel aja gini. Udah bisa sekarang Pak, itu lagi dicas. Cuman lama sekali. Menjengkelkan. Aku tadi baru lihat, kuliah, Pak Damai telepon ini, aku bilang. Tapi ya apa boleh buat lah. Enggak, itu masalah masalah apa YouTube yang dulu beberapa hari yang lalu aku tanya sama Lerudi itu loh, kaitan itu enggak kaitan apa-apa. Nanti aja lah. Lainnya aku mau tanya ini judulnya ya, kok silakan. Judulnya kok kayak nama melebihi Tuhannya ini berkaitan apa ya kalau boleh tahu? Ustadz Kainama dia mengatakan Yesus itu lemah. Dia mengatakan orang menyembah Yesus nyembah berhala. Jadi ku bilang kau sudah menghina Tuhanku. Nah, sesuai isi Al-Quran jangan kau menghujat sesembahan orang lain. Nanti dia akan menghujat lebih lagi. Makanya aku tantang dia. Ayo kita buktikan mana lebih kuasa, Tuhan lebih kuat, atau mana lebih lemah, Allah SWT atau Yesus. Kan itu lagi biar membuktikan karena dibilang Yesus lemah.
Nah, kemudian dia membuat judul untuk membuktikan bahwa Yesus tidak disalib, kan begitu. Nah, di Al-Quran tidak ada dijelaskan siapa yang disalib, bagaimana latar belakangnya, tetapi dia bisa menjelaskan. Berarti kan dia lebih baik dari Tuhan. Oh gitu. Kalau berkaitan dengan, saya tidak menyinggung keimanannya si Kainama lah ya, enggak ya. Cuma beberapa hari yang lalu aku sudah mengungkap bidat-bidat gereja perdana awal bidat kekristenan itu, di mana itu yang berkaitan bidat yang tidak mengakui Yesus disalib atau Yesus diserupakan itu namanya bidat. Basiledes. Ya betul, berarti kamu ngikuti videoku ya. Bukan, Punya bukunya, Sinandar yang punya sering buku. bilang. Sinandar yang sering bilang dulu kan Basiledes. Inilah saya juga ingin sekalian ini kayak nama, aku juga ingin menyampaikan di mana dia di kontennya itu kan ya jam 3 sore ini doa kan gitu ya lah. Dia kan punya video TikTok. Lalu jam 3 sore sholat. Kita tuh sholat. Lalu di sholat, saya sholat. Sholat itu kan kata universalnya kan doa gitu loh. Cuma kayak nama ini gagal paham. Padahal di tempat kami itu sudah ada berkaitan dengan doa namanya doa prefer itu lah. Di mana itu di situ terletak ada matinium. Matinium itu dideraskan, didoakan sebelum fajar. Terus laudes itu doa pagi. Prime atau jam pertama itu Kok ketika suaranya tiba-tiba cepat-cepat kali, Pak? jaringan lagi berarti. Oh iya, jaringan. Iya biasa. Teruslah. Saya ini kalau Oke, silakan. akhir bulan seperti ini jaringannya. Ya itulah leh. Akhir bulan tuh wifi tuh gitu lah. Bukan akhir bulan karena Ya, dompet menyesuaikan ya. bukan. Ya wifi semua gitu. Entah itu Indihome. Aku kan kebetulan pakai punyanya ini Haritanu Sudibyo lah. MNC TV itu Oh. lah. Iya, di sini nggak Rudi masuk. pakai apa sih? IndiHome. Pakai apa? Wah, IndiHome. IndiHome di sini hancur minal. Aduh. Di sini Ya bagus, inilah itu yang paling bagus. Baby seperti itu. Iya. Gimana lah suaraku lah? Sudah bagus. Sudah bagus. Hancur ya? Sudah bagus. Nah, yes. Lah itu makanya lah saya tanggapi kok dia mengklaim dengan doa-doa, apalagi tadi dengan Dek Sutowijoyo waktu masuk sama Lerudi kan tadi menyampaikan apa sepeda itu. Oh berarti sudah ada sepeda ya zaman itu ya. Sepeda ontel itu tadi itu. Kan tadi kan sama Dek Suto bahas sepeda tuh. Dek Suto mana? Dek Suto sudah pergi tak? Oke. Sudah. Ya itulah. Nggak tahu lah ya ada apa ini saudaraku kayak nama ini. Apa kurang minum kopinya atau jalan-jalannya kurang jauh, saya kurang tahu lah. Begitu saja leh. Terima kasih ya leh. Tetap semangat. Siap. Tuhan Siap. berkati ya. Terima leh. kasih Pak Damai Kasih. Siap, Terima siap. kasih Pak. Ya ini Pak Damai Kasih telepon saya tapi ternyata 2 hari HP saya nggak bisa hidup ya. Aku cari solusi, ternyata di tempat kami ku kelilingi kawan ada satu toko. Ku bilang aku pernah lihat di Facebook ada orang mencas HP itu nggak perlu pakai kabel, ditaruh aja di atasnya. Oh ada Pak, katanya. Kami coba tadi berhasil kawannya. Tapi memang pahit katanya hanya untuk HP-HP tertentu. HP biasa nggak bisa, harus karena itu ada logonya, kadang nggak ngerti aku. Rupanya logo Apple itu kalau ditempelkan ke charger itu bisa dia kawan. Oh, ku coba ada Samsung punya istriku yang biasa kan, nggak mau dia, katanya harus yang mahal. Itu kata yang bagus, yang terbaru. Oh loh. Ya sudahlah, akhirnya aku beli dan sekarang udah bisa hidup. Ya Pak Mice. Halo Pak Mice, selamat sore, silakan. Selamat sore Bang. Sore, silakan. Kata Pak Kainama kan bahwa dimulailah masalah penghujatan itu kan, padahal Bapak itu mungkin lupa. Sebenarnya yang kata Bang itu tesis antitesis kan.
gitu antitesis yang namanya era-era itu dibikin, saat itulah pertama kali dimulai. Jadi kalau duluan telur apa ayam, ya itulah si telur itu bikin. Pertama kali dia bikin antitesis itulah mulai dibikin sama dia, penghujatan itu yang pertama. Jadi jangan salahin ini ya. Nah, terus masalah yang itu, setiap hari lah orang Kristen ini menghina katanya kan, Iya, padahal dia kalau lupa. nggak menghujat gatal katanya. Nah, gatal. Padahal dia lupa, justru dia lebih gatal. Si Patka itu kalau tiap hari kejedot kepalanya di lantai kan, disebutnya itu, lah terlaknatlah kau katanya, kafir-kafir katanya itu. Begitu kejedot lagi kepalanya, laknat kau lah kafir-kafir katanya. Itu kan 5 kali disebutnya itu kan. Kali lah 23. Panjang kali, Bah. Ya, itu lupa Bapak itu. Jadi memang iya mungkin matanya ketutup sama bibirnya, makanya itu gajah itu tidak kelihatan. Ketabrak sama ya kan, jangan tebal-tebal kali lah bibirnya, jadi jangan nutup mata itu mungkin ya. Lambe turah. Iya. Jadi ya Duar, selamat datang di kebenaran itu memang kitab erek-erek itu memang benar Bang. Gak ada yang debat itu Bang. Coba Bang perhatikan, katamu itu benar itu selamat datang di kebenaran erek-erek itu Bang. Gak ada yang debat kalau erek-erek Bang. Kalau erek-erek ya kita bilang ya, semuanya itu pemersatu bangsa itu Bang. Itu dari middle up, middle low, dari Sabang sampai Merauke itu memang nyaman itu kalau dibahas itu kitab ya. Bersatu padu. Iya, satu padu. Asal jangan ditambah sama itu, jangan minum tua ya Bang ya. Iya, dioplos sama bir. Nah, itu bahaya Bang, itu bahaya. Itu aja dulu Bang. Aku ini Bang. Oke, terima kasih Mice. Selamat sore. Benar kawannya, kalau kitab erek-erek itu, sekalipun kita beda pandangan, kita nggak pernah ribut karenanya. Justru kita bersatu padu dan kita bertanya kepada orang yang beda paham dengan kita ya. Menurut kau bagaimana kira-kira, kan begitu kan? Dan mereka tidak pernah gontok-gontokan sampai bunuh-bunuhan kawan. Lebih hebat, lebih mulia kitab erek-erek daripada kitab-kitab yang dibaca orang kalau sambil minum tua dan bir ya, dioplos. Jadi apapun dia baca dia bingung itu kawan. Karena dia sambil minum tua sama bir, sakit perut, muntaber. Jadi kepalanya puyeng. Tapi kalau kitab erek-erek, dulu orang di situ berbeda suku, berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda pendapat mengenai mimpi-mimpi mereka. Tapi mereka nggak pernah berkelahi. Justru mereka saling menguatkan kawan. Coba kau ambil nomor sekian kan ya. Coba, oh itu artinya ini. Hebat kawan. Mereka saling menguatkan, tidak ada kelahi, nggak ada ribut, nggak ada bunuh-bunuhan itu kawan ya. Luar biasa itu. Dul Adi SMD, silakan Dul Adi SMD. Ya, selamat sore, Lai. Sore, silakan. Selamat sore, salam semua. Ya, ini judulnya kan apa? Nama melebihi Tuhannya ya, Lai. Ya, jadi benar tuh judul seperti itu. Karena apa tadi saya lihat ada Elia bertemu Yesus, bertemu Musa. Yesus bertemu Elia dan Musa di Gunung Horeb ya katanya tadi ya. Ya, saya lihat terakhir. Itu kan orang-orang yang disebutkan dia itu adalah orang-orang yang sudah diangkat ke surga. Selain Henok ya. Henok, ada lagi siapa itu, Dismas. Itu kan jelas ya, Dismas itu yang disalibkan lah. Itu menurut ininya, menurut yang saya baca. Yang disalibkan bersama Yesus itu Dismas. Kemudian itu kan orang-orang itu di surga semuanya. Nah, pertanyaannya buat Kainama, kalau dia mengambil itu semua, orang-orang itu namanya, itu kan semuanya orangnya sudah berada di surga. Nah, sekarang yang muslim siapa berada di surga? Dalilnya apa? Kan begitulah. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan sama Kainama, kalau dia hebat melebihi Tuhannya itu. Ya. Mungkin itu lain. Selamat sore, salam, Tuhan memberkati kita semua. Salam Dul Adi SMD. SMB itu gelarnya sarjana, MD itu apa ya? Madya. Sarjana Madya. Ya, betul kawannya. Kalau dia ditanya siapa sih yang sudah masuk kerajaan sorga, jangankan dia, Tuhan dia pun sulit menjawab itu. Halo Namus Wakbar, silakan Namus. Halo Bang. Gigi?
Halo, suaranya agak kresek-kresek, silakan. Jaringan bang, jaringan. Siap, silakan. Nah, sebenarnya kalau mau matakan argumen Kainama itu mudah sekali. Toh, gampang saja. Kalau dia biasa pakai Nabi Google, kita copas saja ayatnya. Ayat mana saja, baru kita translate di Google. Duar, mendadak dia kejang-kejang itu. Artinya akan berbeda-beda. Kalau menurut saya semudah itu saja sih. Daripada capek-capek kita ribut sama dia atau sama Islam lainnya, kita copas saja ayatnya yang mana mau kita copas, ayat manapun, arti kata manapun. Translate di sana, mudah kan? Begitu saja. Ya, begitu saja sih kalau saya. Salam. Oke, terima kasih Namus ya. Dia mengatakan ya Nabi Google, sekarang masih ada Nabi Google ya. Kalau dulu Mbah, sekarang sudah jadi Nabi. Siapa yang mengangkat Google Nabi? Itu adalah si Kainama. Bahkan nanti dia menyembah Google, Tuhan Google, karena dia maha tahu kawan. Kitab suci Kainama nggak maha tahu, tapi Google maha tahu. Apa ditanya dijawab sama Google. Kainama ditanya apa tentang Bibelnya nggak bisa jawab. Alkitabnya, kitab sucinya, dia nggak bisa jawab. Hebat Nabi Google lagi kawan bicara tentang kitab yang paling sempurna, Google lah. Kitab apapun kau tanya situ ada kawan. Kalah Tuhannya kawan. Makanya Kainama nggak pede, selalu minta petunjuk ya kepada Nabi Google itu ya. Halo Autsura, silakan Autsura, silakan. Halo. Ya silakan. Terdengar? Kedengaran, silakan, bagus. Jelas? Jelas, silakan. Oke, terima kasih. Salam. Salam, silakan. Bisa nanya ini? Ya silakan. Aku mau nanya tentang Isa yang di Al-Quran. Itu maksudnya gimana ceritanya yang di An-Nisa 157 ya? Ceritanya ada Bisa orang-orang dijelaskan? Ya dari Ibnu Katsir mengatakan orang-orang dari Yerusalem pergi ke Raja Damaskus. Mengatakan Iya ya. Kan itu ceritanya itu. Enggak, yang di Syarif. Iya. Gitu cerita awalnya begitu, orang itu pergi ke Raja Damaskus. Raja Damaskus memerintahkan tangkap yang namanya Isa. Maka pergilah mereka sampai di sebuah rumah, ternyata di situ sudah ada Isa. Dia berkata kepada muridnya, siapa yang mau menggantikan aku? Ada seorang muda maju mengatakan, ya aku berani, aku masih muda. Siapa yang mau maju? Enggak ada, akhirnya dia juga. Akhirnya Isa tertidur, diangkat ke surga. Setelah itu keluar orang itu dari rumah itu, ditangkaplah pasukan dari Damaskus. Anak itu langsung disalib tanpa pengadilan. Langsung dipantek di atas tiang salib malam hari. Oh, jadi langsung disalib. Iya, malam hari tanpa ada pengadilan ya. Jadi Isanya? Ya, tertidur dan diangkat ke sorga. Itu diangkatnya bukan ke sorga, ke maksudnya langit gimana? kedua. Iya, diangkatnya maksudnya gimana? Semuanya tubuhnya sama jiwanya atau gimana? Itulah yang kita nggak tahu, tapi diangkat sak-sae. Pokoknya semua lah, badannya, tubuhnya, jiwanya semua diangkat. Berarti manusia lah diangkat ke surga kan? Nah ya, seluruhnya manusia. Bukan ke Ya, sorga, kan ke langit manusia. kedua. Ke langit kedua. Jadi manusia yang hidup di surga cuma Isa. Ya. Masuk akal nggak itu? Manusia hidup di surga. Ya saya nggak tahu, manusia hidup di langit. Bukan sorga Nah, kata itulah. mereka, langit kedua. Ya Langit kawannya kedua manusia. Yahya. Manusia hidup di surga. Ya kita lah bisa hidup di surga. Tubuh kita dibawa ke surga. Kalau secara Kristen nggak bisa. Kalau mereka memang di sorga nanti katanya dengan tubuh yang penuh nafsu, makanya bisa Nah itu menggondol makanya. Jadi bidadari. aku kan manusia pertama menurut Muslim yang masuk surga bukannya Isa. Jadi bingung aku. Terus Isa siapa lagi? Kalau harusnya kan Isa yang pertama masuk surga. Kan manusia. Iya betul. Oke begitu aja. Aku pernah nanya ini sama ini. Ada itu konten-konten juga kayak gini. Namanya Princess Channel.
Terus aku tanya masalah itu, siapa yang disalib dan dibunuh menurut Al-Quran kan? Terus dia bilang Judas. Terus aku minta buktinya, bukti Judas disalib dan dibunuh mana, aku bilang. Tapi dia bilangnya, dia kan ini mantan Kristen, apa, malaf ya. Walaf. Jadi aku nanya, cuma itu pertanyaanku, habis aku dimaki-maki, dikasar-kasarin. Ada itu, lah, ada itu Malaf Prince Channel, cuma itu yang aku tanya. Ada videonya tuh, kurasa masih belum dihapusnya itu. Habis aku dikata-katain, dikasar-kasarin. Jadi di mana buktinya? Aku bilang nama Judas saja nggak ada di situ, aku bilang kan. Menurut mereka aku lebih dari katanya, Tuhannya. ya, menurut aku katanya, lah kok menurut kamu? Aku bilang, ya menurut kepercayaanmu lah, di mana tertulis, aku bilang. Nggak ada menurut aku bilang. Oh, dimaki-maki, dikasar-kasarin. Habis itu nggak bisa dia jawabnya kan, nggak bisa jawabnya, pindah topik lah dia, padahal cuma itu pertanyaan nggak bisa dijawabnya. Aku mau tahu aja kalau Judas itu memang kan harus benar ada kan katanya kalau buku itu udah penyempurna lengkap detail kan, harusnya kan ada tertulis di situ, tapi nggak ada. Sampai sekarang kalau nonton itu aku masih ketawa dengarnya itu maki-makinya itu. Iya. Ya, tapi sering ku cari itu aja pertanyaanku sama dia. Makanya bingung tuh. Sampai sekarang ada manusia hidup di surga 2000 tahun. Kalau memang kejadiannya 2000 tahun yang lalu kan manusia hidup di surga. Terus kalau manusia hidup di surga berarti sama aja kayak kehidupan di bumi ini kan? Kalau manusia berarti adalah situ makan, mandi, minum. Ya sama seperti kita makan minum kayak gitu. Kan manusia bukannya, kalau roh nggak tahu lah, kalau jiwa kita kan. Oke, sudah ada background itu background. Mungkin udah kekal kan. Harus diam. Sudah datang, jangan bisik. Oke ya, gitu aja. Itu dengar. Kan kalau udah datang itu nggak boleh orang tuh bicara, nggak boleh teriak-teriak, harus diam. Oh, memang pas tetangga ini. Oke, Leku gitu aja dulu ya. Oh, mereka apa kita le? Udah galung, le mereka. Oke, salam bu, si Marmata. Oke, mau lihat ya. Oke, Leku si Marmata. Selamat, ya. Jadi kawan-kawan sudah apa di sana nggak usah nanti lah, itu kan biasanya kalau dulu saya di Jogja itu kalau sore sudah bunyi itu kan semua orang harus diam, hening masuk rumah katanya nanti datang jin hantu belau ya kalau sore-sore maghrib pertukaran cuaca katanya kan pertukaran ya suasana nggak enak, tidur pun kayak dikejar-kejar ya katanya sih. Oke lah. Kawan-kawan, ini sudah 1 jam 47, saya cukupkan dulu sekian. Sampai jumpa, sampai semuanya sudah naik. Kita jumpa lagi nanti malam. Salam sang debaters.